yang berarti Nabi Isa alaihissalam. Tahun baru baik yang Masehi atau biasanya juga dikatakan miladi maupun tahun baru Hijri atau Hijriah, itu adalah tahun baru yang merupakan tanda kekuasaan Allah. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah kalau tahun Masehi itu menggunakan solar kalender, kalau tahun Hijri menggunakan lunar kalender. Jadi maksudnya perhitungan waktu berdasarkan edaran matahari disebut solar kalender. Perhitungan waktu berdasarkan bulan disebut lunar kalender. Nah, yang punya solar kalender itu ya kita semua umat manusia, diberitahu oleh Allah tentang penghitungan waktu dengan cara melihat peredaran matahari. Nah, kemudian yang lunar kalender yang berdasarkan bulan, bukan hanya umat Islam. Sebelum Islam menggunakan itu, orang Cina sudah menggunakan, orang Jawa sudah menggunakan. Kemudian yang penanggalan Jawa itu katakanlah Islamisasi, artinya puas dengan seakan-akan Islami, sehingga nama bulannya menjadi Suro, Sapar, Mulut, pada Mulut itu kan, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Apit, Haji ya. Jadi sebenarnya minjam dari bahasa Arab, sehingga kalender Jawa seakan-akan sama kalender Islam ya. Jadi bukan hanya Hijri itu baru kemarin ketika Umar bin Khattab menguasai atau menjadi khalifah, menetapkan bahwa umat Islam hendaknya memakai kalender lunar ya, yang kemudian bulan-bulannya adalah Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Jadi tidak ada istimewanya. Bahkan kalau hitung-hitungan istimewa, kita lihat kisah Ashabul Kahfi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala bisu bika bihim tala sami'ati sinina wasdadu tis'a. Mereka orang-orang Ashabul Kahfi itu tinggal di gua 300 tahun. Kemudian mereka menambahkan 9 tahun. 9 tahun itu angka dari mana? Dari perubahan hitungan matahari dengan hitungan bulan. 1 tahun matahari 365 hari, 1 tahun bulan 354 hari. Jadi terpaut 11 hari setiap tahun. Kalau 11 hari setahun berarti 3 tahun itu 1 bulan terpaut. Maka dalam 100 tahun terpaut 3 tahun. Nah ini 300 tahun bulan memakai kalender matahari menjadi 309 tahun memakai kalender bulan. Jadi kalau mau merayakan tahun Hijriah monggo, tapi tahun miladiahnya jangan ditinggal, dan sebaliknya. Kalau tidak merayakan juga tidak apa-apa, tidak ada perintahnya dalam agama. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau orang merayakan tahun baru miladi berarti kayak orang Kristen, kayak orang Yahudi, murtad. Kalau kita umat Islam hendaknya merayakan hanya tahun Hijri. Bahkan ada istilah gerakan menyepikan tahun baru miladi. Dilarang umat Islam keluar, yang keluar itu berarti sudah mulai murtad dan seterusnya. Ini mencampur adukan antara ajaran agama dengan ilmu
sosial dan ilmu fisika. Jadi nggak ada kaitannya tentang iman dan tidak beriman. Baik ibu bapak dan saudara rahimakumullah. Jadi itu tahun baru alhamdulillah kita mengisinya dengan mujahadah. Kalau nanti habis mujahadah mau rame-rame ikut yang lain, minum kopi, merokok dan sebagainya, ya silakan. Tapi yang penting kita sudah mengawalinya dengan doa bersama dengan membaca sholawat. Alhamdulillah. Nah, membaca sholawat ini merupakan ibadah yang mempunyai fadilah dan keutamaan luar biasa. Kita kalau rajin membaca sholawat, insya Allah akan ditemui oleh Rasulullah SAW. Baik ditemui secara fisik maupun non fisik. Yang dimaksud dengan fisik itu ya kita tahu-tahu akan ada orang lewat, ternyata itu nabi kita. Itu secara fisik. Nah, itu jarang orang bisa karena memang ya yang paling dekat dengan Nabi itu yang paling banyak membaca sholawatnya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Aktsarukum alayya sholatan, aqrabukum minni ghadan." Orang yang paling banyak membaca sholawat jadi bukan hanya 1000. 1000 itu untuk melatih saja setiap hari 1000. Tapi lebih banyak yang lebih banyak membaca sholawat yang lebih dekat kontaknya dengan Rasulullah SAW. Nah, kita meyakini ketika membaca sholawat Nabiullah SAW hadir bersama kita, baik kita merasakan maupun kita tidak merasakan. Nah, sebagai penutup sudah ada di postingan FB saya kisah tentang Soleh dan Samur. Soleh orang Islam, Samur orang Yahudi. Soleh itu orangnya tunanetra tapi tegap tubuhnya. Samur orangnya waras mata tetapi lumpuh. Keduanya bekerja sama. Artinya Soleh menggunakan matanya Samur, Samur menggunakan kakinya Soleh untuk bekerja bersama di restoran. Jadi tukang cuci piring. Nah, mereka bekerja sama begitu akrabnya. Nah, kebiasaan Soleh sebagai muslim itu membaca sholawat tidak pakai hitungan seperti yang saya katakan tadi. Jadi mau tidur baca sholawat Rasulullah Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wasallam. Atau kalau tidak itu Allahumma sholli ala Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wasallim taslima. Itu dibaca terus sama Soleh. Nah, si Samur karena bukan orang Islam yang nggak baca sholawat, dia tidur. Dalam tidurnya dia kemudian didatangi oleh sosok bercahaya yang ternyata dia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan begini, wahai Samur, saya datang karena saya mendengar ada sholawat dibacakan di sini, dan karena kamu yang sedang tidur sementara saya hanya bisa bertemu dengan orang yang sedang tidak sadar. Ya, karena kalau orang sadar kan tertutup oleh fisiknya. Ini kan yang ketemu rohani. Ya. Jadi kemudian dia mengatakan atau beliau mengatakan, wahai Samur, titip salam buat temanmu yang bernama Soleh itu yang berulang-ulang membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Kemudian Samur ketika bangun berkisah atau bercerita kepada Soleh bahwa dirinya pada saat tidur mimpi ketemu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan titip salam karena kamu sering baca
selawat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan salam dari Rasulullah SAW, ya jangan bosan-bosan baca selawat. Ya, tidak hanya di sini. Kalau di sini sih jelas, memang acara mujahadah baca selawat. Di rumah juga begitu. Ya. Daripada bengong, ya baca selawat. Ya. Sambil nunggu siapa baca selawat. Insya Allah tidak akan mengganggu konsentrasi apapun, tidak mengganggu pekerjaan apapun ketika kita membaca selawat. Jadi alhamdulillah saya bersyukur para mujahidin dan mujahidat malam ini bisa menyelesaikan baca selawat 1000 kali. Bagi yang mungkin karena tertinggal bacanya kurang, itu sudah dianggap 1000 kali karena imamnya sudah membaca 1000 kali. Jadi enak jadi makmum itu. Makanya saya nggak mau jadi imam, saya jadi makmum saja ya. Misalnya di posting segala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan di tahun baru nanti hidup kita semakin berkah. Amin. Mudah-mudahan kita menjalani hidup dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan di tahun 2023 ibadah kita semakin meningkat. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.